Halo semuanya. Di sini saya akan menyampaikan tentang tantangan SDM dalam menghadapi perubahan lingkungan global. Tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nila Karolin Maista, NIM 190803101068 dari Manajemen SDM kelas DO. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian MSDM dan globalisasi. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan tulisan berikut ini. Abad 21 diwarnai oleh era globalisasi. Kesiapan pemerintah dalam menghadapinya perlu didukung oleh para pelaku bisnis dan akademisi. Strategi SDM perlu dipersiapkan secara seksama khususnya oleh perusahaan-perusahaan agar mampu menghasilkan keluaran yang mampu bersaing di tingkat dunia. Perdagangan bebas tidak hanya terbatas pada ASEAN, tetapi antar negara-negara di dunia. Globalisasi ekonomi dan sistem pasar bebas dunia menempatkan Indonesia bagian dari sistem tersebut. Pada kompetisi tingkat ASEAN saja, kita dituntut benar-benar siap, apalagi menghadapi persaingan dunia. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang akan merupakan bangsa pasar yang potensial. Pengertian MSDM dan globalisasi. MSDM adalah aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara, dan mendayagunakannya dengan tujuan untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya. Sedangkan globalisasi adalah suatu kenyataan dan akan mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung pada kebanyakan aspek bisnis. Untuk memenangkan persaingan di pasar global, perusahaan harus berupaya antara lain dalam layanan yang luar biasa pada pelanggan, pengembangan kemampuan-kemampuan baru, produk baru yang inovatif, komitmen karyawan atau karyawati, pengelolaan perubahan melalui kerjasama kelompok. Selanjutnya, strategi SDM. Randall Scholar 1994 mendefinisikan strategi sumber daya manusia berkaitan dengan visi misi strategi perusahaan, SBU atau strategi business unit, dan juga strategi fungsional. Penentuan strategi sumber daya manusia perlu memperhatikan dan mempertimbangkan misi, visi, serta strategi korporat, serta perlu dirumuskan secara logis, jelas, dan applicable. Strategi SDM berkaitan antara lain dengan membentuk suatu budaya perusahaan yang tepat, perencanaan SDM, mengaudit SDM baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif, serta mencakup pula aktivitas SDM seperti pengadaan SDM, dari rekrutmen sampai seleksi, orientasi, pemeliharaan, pelatihan dan pengembangan SDM, yang terakhir penilaian SDM. Dalam menentukan strategi SDM, faktor-faktor eksternal perlu dipertimbangkan mengacu pada future trends and needs, demand and supply, peraturan pemerintah, kebutuhan manusia pada umumnya, dan karyawan pada khususnya, potensi pesaing, perubahan-perubahan sosial, demografis, budaya maupun nilai-nilai teknologi. Kecenderungan perubahan lingkungan akan mempengaruhi perubahan strategi perusahaan, yang juga berarti bahwa strategi SDM pun perlu dipertimbangkan ulang, dan kemungkinan besar perlu disesuaikan. Perubahan strategi SDM bukanlah sesuatu yang tabu, namun perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Yang selanjutnya, untuk mengevaluasi SDM perlu dipertimbangkan 4 faktor sebagai berikut. Yang pertama, tingkat strategis antara lain misi, visi, dan sasaran organisasi. Yang kedua, faktor internal SDM antara lain aset SDM, kualifikasi SDM, aktivitas SDM, pengadaan, pemeliharaan, pelatihan, dan pengembangan, serta kebijakan-kebijakan SDM. Yang ketiga, faktor eksternal antara lain demografis, perubahan sosial, budaya, teknologi, politik, peraturan pemerintah, pasar tenaga kerja, dan isu internasional. Yang terakhir, faktor organisasional antara lain struktur, strategi, perusahaan, budaya, perusahaan, dan strategi SDM.
Selanjutnya, aktivitas SDM dalam menghadapi bisnis global. Dengan mengacu pada karakteristik bisnis masa depan atau globalisasi, serta memperhatikan masalah-masalah SDM yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka perlu dirumuskan dan diimplementasi strategi SDM yang tepat dengan mempertimbangkan aktivitas-aktivitas manajemen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prediksi SDM perlu dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif melalui penelitian SDM. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi harus mendasarkan pada faktor kemampuan, kepribadian yang positif, bermotivasi tinggi, nilai-nilai yang menunjang visi misi, serta strategi masa depan, misalnya kreativitas, kemampuan berubah cepat, potensi berkembang, serta berkemampuan dan kemauan belajar terus-menerus. Yang ketiga, orientasi atau induction perlu dilakukan dengan mendasarkan pada budaya perusahaan. Yang keempat, pelatihan serta pengembangan perlu mengacu pada kompeten, motivasi, dan nilai-nilai yang diharapkan serta hasilnya harus dapat diukur. Yang kelima, pemeliharaan perlu dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban karyawan secara seksama. Kompensasi yang mendasarkan pada suatu pertimbangan yang efektif dan adil. Insentif atau tunjangan harus dipertimbangkan dengan sesama dan berdasarkan prestasi. Yang keenam, penilaian prestasi perlu benar-benar menilai prestasi karyawan secara tepat dan berorientasi pada pengembangan karyawan. Yang ketujuh, penanaman nilai yang menekankan pada paradigma learning organization dan budaya organisasi yang berorientasi pada profesionalisme. Yang kedelapan, memperhatikan faktor-faktor eksternal, strategi perusahaan yang berorientasi global, lingkungan bisnis, dan lain-lain. Yang kesembilan, jalur karir karyawan perlu direncanakan dengan seksama dan secara transparan dikomunikasikan. Yang terakhir, struktur organisasi seyogyanya cenderung ramping dan fleksibel dan mendorong komunikasi lateral dan empowerment. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan dimulainya perdagangan bebas yang antara lain diawalinya realisasi persetujuan akta, pemerintah dan pelaku bisnis harus siap menghadapinya dengan mempersiapkan strategi bisnis dan khususnya SDM agar kita mampu bersaing dalam skala dunia. Mutu SDM harus berorientasi ke depan. Sebab itu, continuous learning fokus pada tim, empowerment, kreatif, mengaplikasi paradigma learning organization, the right man on the right place, at the right time, and at the right company perlu diaplikasi. Profesionalisme manajemen, sistem informasi, budaya perusahaan yang tepat, pemanfaatan teknologi, strategi fungsional lainnya perlu secara terpadu mendukung pelaksanaan human resources practices yang sejalan dengan strategi SDM. Strategi perusahaan, misi dan visi disertai kepemimpinan yang handal, bermotivasi, berwawasan luas yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berorientasi pada learning organization akan kemungkinan perusahaan menghadapi persaingan bisnis dan dengan lebih percaya diri. Di tingkat makro, dalam menghadapi tantangan globalisasi perusahaan atau pelaku bisnis, pemerintah dan akademi perlu mengembangkan tenaga kerja nasional melalui program-program terpadu dan nyata seperti misalnya penyusunan kurikulum pendidikan yang mengacu pada dunia usaha dan pemberian pelatihan-pelatihan praktis. Kendati tugas cukup berat, kita harus optimis dan segera menentukan dan menjalankan strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu SDM atau tenaga kerja di tingkat nasional agar kita tidak tertinggal jauh dalam percaturan bisnis dunia. Sekian pembacaan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa.